jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dalam ibadah online GBI Philadelphia. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita simak beberapa info kegiatan gereja kita. Bersama saya Milka, inilah Blessing News. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk terlibat dalam gerakan 90 hari pujian penyembahan, bersyafaat dan bersyukur kepada Tuhan yang diadakan 24 jam. Saudara dapat mengambil waktu 30 menit sampai dengan 1 jam setiap hari, mulai hari Senin tanggal 20 Juli sampai tanggal 17 Oktober 2020 di rumah masing-masing. Kita percaya bahwa ada kuasa saat umat Tuhan datang merendahkan diri dan menyembah Dia. Untuk mendapatkan informasi selanjutnya mengenai kegiatan gereja kita, dapat saudara lihat di official Instagram account @GBI Philadelphia Blessing Family, @StarKids Ayomi Philadelphia, @Teens Church Philadelphia, dan @Youth Church Philadelphia. Tim Philadelphia Peduli Makassar berbagi kasih dengan menyalurkan sumbangan berupa paket beras, mie instan, dan beberapa kebutuhan pokok lainnya. Bagi saudara yang rindu terlibat dalam gerakan Philadelphia Peduli, dapat menghubungi Bapak Jeff Limpo di nomor 0811 413 457 atau Bapak Rudi Tankoma di nomor 0811 442 950. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasi dari setiap pihak yang telah bergabung dan mengambil bagian dalam kegiatan ini. Tuhan Yesus memberkati. Untuk anak-anak Star Kids, jangan lupa mengikuti ibadah online Star Kids Ayomi Philadelphia setiap hari Sabtu jam 3 sore melalui channel YouTube Star Kids Ayomi Philadelphia. Raise me up.
lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. You raise me up to more than I can be. Bagi saudara yang rindu untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan, dapat menyalurkannya melalui rekening berikut ini. Bank BCA Cabang Makassar atas nama GBI Philadelphia. Untuk persembahan mingguan, operasional umum dan misi di nomor 025 068 1038. Untuk perpuluhan di nomor 025 068 0988. Dan untuk pembangunan di nomor 025 068 0996. Berilah dengan penuh sukacita, sukarela, dan dengan penuh ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lewatkan ibadah online minggu depan tanggal 20 September bersama Pastor Cory Turner. Mari bagikan info ibadah ini ke rekan dan keluarga saudara. Sekian Blessing News kali ini dan saatnya saya Milka mohon undur diri dari hadapan saudara. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Dimanapun Anda berada saat ini, doa dan setiap percaya kita kepada Tuhan, Tuhan sanggup menjamah setiap kita dimanapun kita berada. Mari siapkan hati kita, tubuh jiwa roh kita untuk kita datang menyembah Dia, Raja segala Raja, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita akan berdoa pada saat ini. Tundukkan kepala dan kita berdoa bersama-sama. Segala hormat, pujian, syukur dan kemuliaan kami kembalikan kepadamu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih atas segala kasih setiamu, penyertaan-Mu dalam hidup kami sampai saat ini Tuhan. Dan biar saat ini kami datang kepadamu dengan keberadaan kami. Kami mau menyembah-Mu, kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu, diberkatilah ibadah ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur, kami berserah kepadamu Tuhan. Haleluya. Amin. Biar menjadi setiap doa kami Tuhan. Setiap suku bangsa akan datang menyembah-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dengarlah doaku, ya Tuhan, doaku, biar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Bersama-sama nyanyikan. Dengarlah doaku, ya Tuhan, doaku,
datang menyembah. Panggil nama Yesus Tuhan. Yesus, Yesus, mulia namamu. Yesus, Yesus, mulia namamu. Mari sembah Tuhan saat ini. Panggil nama Yesus, nama yang termulia. Sebab segala bangsa dan datang menyembah. Yaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Sejenak kita bangkit berdiri bersama-sama. Layaklah segala bangsa sujud, sebab Kaulah, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Sebab Kaulah, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Layak disembah. Berikan sorak-sorai kemuliaan. Amin, amin. Yesus Kristus Tuhan, nama di atas segala nama. Mari berikan salam kiri kanan Bapak Ibu Saudara. Katakan mari kita semua memuji Dia. Umat pilihan Allah, dengarlah panggilan. Mari kita semua
semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sekali lagi, mari kita semua umat pilihan, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Nyatakan kemuliaan-Nya, Tuhan bangkit. Nyatakan kebenaran-Nya sampai setiap lutut berteduh. Semua ia mengaku Yesus Kristus di Allah, Raja segala raja. Sekali lagi bersama-sama, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebenaran sampai setiap semua lidah mengaku Yesus Kristus di Allah, Tuhan Raja segala raja. Raja. Mari nyatakan sampai setiap lutut berteduh. Semua ia mengaku Yesus Kristus di Allah, Tuhan Raja segala raja. Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya sampai setiap semua ia mengaku Yesus Kristus Raja segala raja. Raja. Firman Tuhan berkata, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Mari bersama-sama saudara, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu ada banyak waktu, pekerjaan besar menunggu, badan siap dituai. Tanyakan segala beban dan dosa. Mari bersama-sama Hadilah tsunami. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala
Menyala-nyala layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, mari giat di dalam Tuhan, sebab pekerjaan besar menunggu. Haleluya. Tanggalkan segala beban dan dosa bersama-sama. Nilai surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Sekali lagi. Biarlah rohmu menyala-nyala layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala. Haleluya. Biarlah rohmu menyala-nyala layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala. Sekali lagi. Biarlah rohmu menyala-nyala layanilah Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih lagi, saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kami mengasihi-Mu, Tuhan, lebih dari segala-galanya, lebih dari apapun juga dalam kehidupan kami. Biar hari ini Kau bertahta dalam kehidupan kami. Hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta. Hanya Kau, Tuhan Raja, ku ingin mengenalmu selalu. Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku sembah. Suci, suci, layak Engkau, layak. Sungguh ku cinta Kau. Hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta. Hanya Kau, Tuhan Raja, ku ingin mengenalmu selalu. Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku sembah. Suci, suci, layak Engkau, layak. Sungguh ku cinta Kau. Mari sama-sama katakan, hanya Engkau Yesus. Hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta. Hanya Kau, Tuhan
Kau Yesus, hanya Kau yang ku sembah. Suci, suci, layak Engkau, layak. Sungguh ku cinta Kau. Kami mengasihi-Mu Tuhan, lebih dan lebih lagi. We worship You Jesus. Haleluya, haleluya. Biar hari ini Engkau selidiki hati kami Tuhan, supaya yang didapati adalah hati yang mengutamakan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Bahwa Engkau mendapati hati kami hanya mencintai Engkau lebih daripada apa yang dunia tawarkan. Engkau suci Tuhan, Engkau layak. Mari angkat suaramu, kami sembah Engkau Tuhan, kami agungkan Engkau. Mari mulai berbahasa roh saudara. Kami mengasihi-Mu Tuhan, lebih dari apapun Bapa, lebih dari segalanya. Nikmati hadirat Tuhan dalam ruangan saudara, dalam kamar saudara, dalam ruang tamu saudara. Dimanapun saudara berada, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa, hamba-Mu berdoa, yang sedang lemah Engkau kuatkan, yang sedang sakit Tuhan Engkau jamah, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya saat Engkau hadir, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Oh Tuhan, yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan hari ini. Kami percaya dalam hadirat-Mu, setiap hati yang hancur, setiap hati yang retak, Engkau sanggup untuk pulihkan kembali Tuhan. Mari rasakan gelombang kasih Roh Kudus dalam kehidupan saudara. Roh Kudus sedang hadir di ruangan yang saudara sedang gunakan untuk ibadah online hari ini. Dia sedang menjamah setiap hati saudara. Izinkan Roh Kudus tinggal dalam relung hati saudara. Kami agungkan Engkau Tuhan selama-lamanya. Hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta. Hanya Kau, Tuhan Raja, ku ingin mengenal-Mu selalu. Kau Yesus,
hanya Kau yang ku sembah. Suci, Kau suci Tuhan, layak, Engkau layak. Sungguh ku cinta Kau, sungguh ku cinta Kau Tuhan. Sungguh ku cinta Kau, sungguh ku cinta Kau Yesus. Sungguh ku cinta Kau. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan bahwa hari ini dimanapun umat-Mu berada, saat 2-3 orang benar berkumpul, Engkau hadir di tengah-tengah setiap daripada kami. Kami percaya kami terima lawatan-Mu, kami percaya kami terima jamahan-Mu lewat ibadah hari ini. Kami tahu Tuhan, satu perjumpaan dengan Tuhan, satu pengalaman pribadi dengan Tuhan, itu sanggup mengubah kehidupan kami, masa depan kami. Kami percaya hari ini, biarlah kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Biarlah kami mengalami pengalaman yang baru dengan Tuhan. Engkau sama dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kami percaya kalau dulu Tuhan Engkau sempat menolong, Engkau pernah memulihkan. Hari ini apapun yang menjadi pergumulan kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Tuhan yang hadir dalam kehidupan kami. Tuhan yang peduli, Tuhan yang sanggup untuk mengulurkan tangannya dan mengangkat kami keluar dari setiap sumur, dari setiap lubang, dari setiap lembah yang seolah-olah membuat kami tidak dapat melihat hari depan yang Engkau sudah rancangkan. Roh Kudus, kami mengucap syukur untuk kehadiran-Mu. Hamba-Mu berdoa Tuhan, supaya setiap hati yang keras hari ini dilunakkan, dilembutkan. Dan biar Roh Kudus Engkau menjamah hati kami menjadi tanah hati yang subur, supaya setiap benih firman Tuhan yang ditabur tidak ada yang sia-sia. Tapi biar setiap benih firman Tuhan itu berakar, bertumbuh, bahkan menghasilkan buah. Kami percaya hari ini kami terima rema tuntunan daripada Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik kuasa salib-Mu dan kiranya turun pengurapan pengajaran. Secara spesifik, secara pribadi, berfirmanlah untuk setiap daripada kami yang mendengarkan Tuhan. Kami rindu dengar suara-Mu. Kami rindu terima tuntunan-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah hidup kami tidak pernah sama lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang siap untuk dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Shalom saudara, senang kalau hari ini kita dapat kembali berkumpul lewat program ibadah online GBI Philadelphia Blessing Family. Selamat datang buat saudara yang mungkin baru pertama kali join di channel Media Pustaka Berkat. Saya berdoa supaya lewat ibadah hari ini, saudara lebih dekat lagi dengan Tuhan. Bahkan lewat pemberitaan firman Tuhan, iman kita dikuatkan. Kita kembali bangkit dari keterpurukan. Hari ini saudara, pesan firman Tuhan mungkin bukan sesuatu yang populer, khususnya di tengah-tengah masa pandemi. Semua orang sedang melewati masa-masa yang sukar akibat wabah, akibat pandemi, akibat resesi. Dan seringkali saudara, secara normal pada umumnya respon pertama kita adalah untuk bagaimana dapat menyelamatkan kehidupan, karir, usaha, studi diri kita sendiri. Dan ini sebuah survival instinct yang common, sesuatu yang normal saudara. Di tengah-tengah masa sukar tentu pertama-tama kita akan memikirkan bagaimana supaya kita bisa survive. Bagaimana supaya kita bisa luput, selamat, bangkit kembali. Tapi hari ini saudara, justru kita akan diingatkan
kita akan belajar tentang pentingnya berbagi. Pentingnya untuk jadi berkat buat orang lain. Kenapa? Karena ternyata cara Tuhan bekerja itu tidak sama dengan cara dunia. Tembok Yeriko runtuh bukan karena persenjataan yang mutakhir, yang canggih, yang kuat, yang menerobos. Tembok Yeriko runtuh karena umat pilihan Tuhan bersorak-sorai menaikkan nyanyian pujian. Sepertinya tidak masuk akal menurut kacamata dunia. Saudara, cara Tuhan bekerja berbeda dengan cara dunia. Pintu penjara dan belenggu yang mengikat Paulus terbuka bukan karena ada orang yang membukanya, tetapi karena doa yang Paulus naikkan. Sungai Yordan menjadi kering bukan karena memang itu musim kekeringan, tapi karena bangsa pilihan Tuhan melangkah dengan iman. Sama seperti jika mungkin jari saudara ada yang sakit, ada yang keseleo uratnya, lalu saudara datang ke tukang urut, yang diurut bukan jari yang sakit, tapi mungkin yang diurut adalah pundak saudara, bahu saudara. Sepertinya tidak langsung berhubungan, tapi waktu pundak dan bahu saudara diurut, dipijat, tiba-tiba jari saudara yang sakit sembuh. Sama seperti beberapa hari yang lalu saudara, saya sempat pakai colokan listrik dengan konverter, kabel yang cukup panjang untuk bisa charge laptop karena kita banyak Zoom hari-hari ini. Tapi sempat satu siang saudara saya colok tidak mengalir listriknya. Saya pikir apakah kabelnya yang salah atau chargernya yang salah. Saya coba cari cara saudara, saya sempat tanya istri juga, lalu kita coba beberapa cara. Sampai kita menemukan ternyata yang salah adalah kita tidak menyalakan sebuah saklar lampu. Ternyata ada colokan listrik yang nanti bisa aktif, yang bisa mengalirkan listrik kalau ada saklar yang dinyalakan. Sebelumnya saya selalu Zoom malam saudara, sehingga waktu siang hari saya tidak kepikiran untuk nyalakan saklar lampu tersebut. Dan mungkin hari ini saudara sedang melewati sebuah masa-masa yang sukar. Saudara punya kebutuhan, saudara punya kerinduan yang belum terjawab. Mungkin jawabannya bukanlah dengan menggunakan cara-cara dunia. Saya ingin katakan dengan saudara, untuk mengalami terobosan, untuk mengalami pemulihan, untuk mengalami kemenangan dalam hidup, usaha kita, hikmat kita, itu semuanya baik, tapi tidak cukup saudara. Mungkin jalan keluar saudara bukanlah langsung menghadapi masalah tersebut, bukanlah langsung menangani situasi tersebut, sama seperti saya otak-atik colokan listrik. Walaupun saya lakukan apapun tidak akan mengalir aliran listriknya. Ternyata jawabannya, solusinya ada di tempat yang lain. Di saklar lampu yang perlu untuk dinyalakan. Saya percaya saudara ada prinsip firman Tuhan yang Tuhan ingin kita praktekkan supaya dalam kehidupan kita yang mustahil Tuhan buat jadi mungkin. Tuh kita mengalami mujizat-mujizat daripada Tuhan. Saudara yang percaya sama-sama katakan amin. Dalam perjanjian lama saudara, dikatakan bahwa pada mulanya roh Allah melayang-layang. Dan Allah berfirman, jadilah terang. Saya percaya itu adalah konsep kuasa penciptaan yang Tuhan berikan gambarannya buat kita. Hari ini dimanapun saudara berada, di setiap ruangan yang saudara gunakan, saya percaya Roh Kudus hadir. Bahkan Roh Kudus hadir di setiap relung hati saudara. Sehingga saat firman Tuhan ini sedang ditaburkan, firman Tuhan ini, sumber kehidupan ini sedang dibagikan, saudara menerima dengan iman. Karena iman timbul dari pendengaran. Saudara perkatakan, bahkan saudara praktekkan dalam kehidupan saudara. Ada kuasa penciptaan yang akan menguasai setiap area kehidupan saudara. Siang hari ini, pagi hari ini, bahkan kalau saudara sedang menonton malam hari, saya ingin katakan bahwa Tuhan sanggup untuk menyembuhkan, karena bilur-bilurnya menyembuhkan penyakit kita. Dia sanggup berikan organ yang baru karena Dia yang menciptakan seluruh kehidupan kita. Hari ini saudara, saya ingin katakan setiap hati yang hancur, setiap hati yang terluka, setiap hati yang retak, Tuhan sanggup untuk balut kembali, untuk pulihkan kembali. Saya percaya Tuhan akan memerintahkan ikan-ikan untuk masuk ke dalam jala saudara. Tuhan akan mencurahkan minyak ke dalam bejana-bejana saudara. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar
Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Saya berdoa supaya hari ini bukan seperti ibadah pada umumnya yang rutinitas, tapi biar kita nikmati kebenaran firman Tuhan, kita nikmati hadirat Tuhan dalam ruangan kita, dalam kamar kita, dalam ruang tamu kita. Pertanyaannya saudara, apa prinsip firman yang sangat penting dan harus kita praktekkan dalam kehidupan kita? Jawabannya adalah mengutamakan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Setiap tindakan, setiap ucapan dan perkataan, setiap pikiran, setiap keputusan kita, harusnya saudara itu fokus terutamanya adalah Tuhan. Harusnya itu selalu selaras dengan yang menjadi isi hatinya Tuhan. Ini yang saya percaya menghasilkan terobosan. Ada seorang wanita namanya Hana. Alkitab catat dia mandul. Dia tidak bisa punya keturunan. Tidak bisa punya anak. Bahkan istri lain dari suaminya terus mengintimidasi dia. Seolah-olah dia tidak subur. Seolah-olah dia tidak bisa berikan keturunan yang akan menjadi kebanggaan untuk suaminya. Dia berdoa, tapi belum ada jawaban. Hingga suatu hari, Hana melihat kebutuhan Tuhan. Dia melihat ada kebutuhan di rumah Tuhan. Bahwa Imam Eli punya anak-anak tapi tidak hidup benar, tidak hidup takut akan Tuhan sehingga tidak bisa menjadi penerus pelayanan. Kali ini doa Hana berubah. Hana berkata, Tuhan, kalau Engkau berikan aku anak, aku akan persembahkan buat Engkau. Tuhan menjawab doa Hana. Lahirlah Samuel. Samuel dipersembahkan. Tapi kalau saudara baca di ayat-ayat selanjutnya, Hana dianugerahi beberapa orang anak. Saudara, ternyata jawaban doa Hana bukan terletak kepada usaha Hana dengan suami untuk bisa mendapatkan anak. Bukan terletak kepada semua hal-hal yang lain yang berhubungan langsung dengan kesuburan, dengan untuk bisa mengandung bahkan melahirkan seorang anak. Bahkan bukan berhubungan dengan tabib, tapi berhubungan dengan mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya. Waktu dia lihat ada kebutuhan di rumah Tuhan, fokusnya, orientasinya bukan lagi kepada apa yang dia inginkan atau butuhkan, tetapi kepada apa yang Tuhan inginkan. Saudara, saya percaya hari ini dalam hidup kita, walaupun penting buat kita, saudara, walaupun sifatnya personal, pribadi dalam kehidupan kita, walaupun hal-hal tersebut sangat kita pegang erat dalam kehidupan, apapun itu, dan saya percaya Roh Kudus sedang menerjemahkan hal-hal tersebut dalam kehidupan saudara. Kalau hal-hal itu bukanlah sesuatu yang penting buat Tuhan, seringkali kita perlu belajar untuk let go, belajar untuk merelakan. Mungkin saudara disakiti, let go. Karena waktu saudara simpan amarah itu tidak akan membuat benefit buat saudara. Dan itu bukan sesuatu yang penting di hadapan Tuhan, terlebih. Mungkin ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan saudara dalam kehidupan. Tidak sesuai dengan ekspektasi saudara. Tidak sesuai dengan doa-doa saudara. Tapi selama itu bukan sesuatu yang terutama di hatinya Tuhan. Hari ini, biarlah kita belajar untuk bisa let go. Untuk bisa hidup dengan hati yang lapang dada, yang penuh dengan ucapan syukur. Kita harus belajar saudara untuk merelakan supaya orientasi kita, fokus kehidupan kita, bahkan pusat kehidupan kita hanyalah mengerjakan isi hatinya Tuhan. Seperti Hana yang berkata, Tuhan, yang aku inginkan bukan lagi hanya sekedar punya anak. Sebelumnya itu yang aku inginkan, itu yang aku ingin damba-dambakan. Tapi terlebih daripada itu, karena aku lihat rumah Tuhan punya kebutuhan. Kalau Tuhan kasih, aku berikan untuk Tuhan. Saya percaya kalau itu sikap hati kita di hadapan Tuhan, yang mustahil Tuhan akan buat jadi mungkin.
jawaban doa kita bukan terletak langsung kepada apa yang menjadi pergumulan kita, tapi terletak kepada apakah kita memfokuskan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya berdoa supaya Tuhan yang akan menyediakan kebutuhan kita. Saya percaya saudara, Tuhan yang akan membela perkara-perkara saudara. Tuhan yang akan campur tangan untuk memulihkan, untuk menyembuhkan, untuk menopang, bahkan mengangkat kehidupan setiap kita yang percaya. Sama-sama katakan amin. Hari ini judul khotbah saya adalah 5 wanita yang menginspirasi penginjilan. Termasuk salah satunya Hana yang saya baru bahas. Jika hari ini saudara kita ingin tahu apa isi hatinya Tuhan, saya percaya jawabannya adalah penginjilan. Kalau kita bertanya apa yang harusnya kita lakukan, fokuskan dalam kehidupan kita supaya kita menyenangkan hatinya Tuhan, saya percaya jawabannya adalah bersaksi, menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, menginjil, memuridkan jiwa-jiwa. Mari kita sama-sama siapkan Alkitab kita dan catatan kita. Kisah Rasul pasal yang ke-16, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-15. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Kemungkinan besar waktu malam hari Paulus dapat mimpi saudara, dia sedang istirahat. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, kepada Paulus, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Dalam Alkitab bahasa Inggris bukan cuma seorang Makedonia, tetapi seorang pria Makedonia. Garis bawahi saudara kata penglihatan. Yoel pasal yang kedua ayat ke-28 punya perikop judulnya Hari Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Yoel pasal kedua ayat 28 saudara, bahwa di hari Tuhan, di hari-hari terakhir, Tuhan akan mencurahkan rohnya dahsyat atas seluruh umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Dikatakan saudara bahwa anak-anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, dan teruna-teruna, orang-orang muda akan mendapat penglihatan-penglihatan. Saya percaya kita sedang hidup mendekati harinya Tuhan. Matius 24 berkata bahwa akhir zaman akan seperti zaman Nuh. Kejadian 6 berkata zaman Nuh penuh dengan hawa nafsu, kekerasan, kejahatan. Dan ini yang sedang terjadi hari-hari ini. Saudara, saya ingin katakan bahwa hari-hari ini mendekati hari Tuhan, Roh Kudus sedang dicurahkan dahsyat. Dan Tuhan sedang akan berbicara kepada umat-umatnya melalui penglihatan-penglihatan, mimpi-mimpi. Sama seperti yang Paulus alami saat itu saudara. Paulus yang sedang istirahat di malam hari tertidur, Tuhan berikan penglihatan. Kenapa? Karena penginjilan itu sifatnya emergensi. Karena memberitakan Injil, menunaikan amanat agung itu sifatnya sangat amat urgen dan penting. Pesan terakhir Tuhan sebelum dia naik ke surga, wejangan terakhir untuk murid-muridnya adalah jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Aku menyertai kamu sampai kepada kesudahannya. Saudara, saya percaya dia segera datang untuk yang kedua kalinya. Pertanyaannya, akankah kita didapati hari ini sebagai murid-murid Tuhan di akhir zaman, sedang mengerjakan isi hatinya Tuhan, sedang mengerjakan apa yang menjadi pesan terakhir, wejangan terakhirnya Tuhan sebelum dia naik ke surga? Ataukah hari-hari ini kita akan didapati sibuk dengan semua hal-hal yang lain yang mungkin penting buat kehidupan kita, tapi bukanlah yang terutama di hatinya Tuhan? Saya berdoa supaya setiap saat, kapanpun Tuhan datang, kita tahu, kita yakin bahwa isi hati kita, kehidupan kita didapati berkenan mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus. Tahukah saudara bahwa hari ini ada begitu banyak orang-orang dalam tanda kutip seperti orang Makedonia yang sedang berseru minta tolong. Siapa mereka saudara? Mereka adalah orang-orang dalam kehidupan saudara yang belum mengenal Kristus. Mereka adalah orang-orang dalam kehidupan saudara yang belum mengalami anugerah keselamatan daripada juru selamat kita, Yesus Kristus. Mereka adalah jiwa-jiwa dalam keluarga kita, di kelas, di kantor, di kampus, di komunitas, di kota kita, di kawasan kita. Akankah hari ini kita menjawab panggilan SOS, panggilan gawat darurat daripada jiwa-jiwa yang membutuhkan ini? Doa saya saudara, kita berkata ya pada panggilan Tuhan. Kita berkata, Tuhan, aku tahu Engkau sedang memanggilku hari ini. Aku mau
menunaikan amanat agung. Hari ini hidupku masih penuh dengan pergumulan. Hari ini masih ada banyak hal yang aku butuhkan. Tapi aku belajar hari ini seperti Hana, bahwa solusi dalam kehidupanku bukan terletak kepada hanya usaha dan hikmat di hal-hal tersebut. Tapi waktu aku mengutamakan Tuhan, Tuhan yang akan berperkara, Tuhan yang akan bekerja, Tuhan yang akan menolong. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ayat yang ke-10 saudara. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Saudara, bagian pertama yang kita garis bawahi di ayat yang ke-10 adalah mencari kesempatan. Artinya saat itu saudara, Paulus masih bingung. Ini sebuah perjalanan perdana, belum ada metode yang pasti, belum ada strategi yang teruji, belum ada pola ataupun patron yang sudah pernah dipraktekkan. Paulus seorang rasul yang luar biasa di Perjanjian Baru, yang menulis begitu banyak kitab. Ternyata pada mulanya juga mencari kesempatan. Artinya pada mulanya adalah belajar dan mencoba terlebih dahulu. Hari ini saya percaya saat saudara sedang mendengarkan firman Tuhan, dimanapun saudara berada, saudara sedang terpanggil oleh Tuhan. Saudara sedang diingatkan akan jiwa-jiwa seperti orang-orang Makedonia, yang saudara tahu butuh pertolongan, yang saudara tahu butuh kabar keselamatan Injil. Orang-orang dalam tempat usaha bahkan kantor saudara, orang-orang yang setiap hari mungkin saudara duduk bersama-sama, tapi saudara belum pernah injili, saudara belum pernah saksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Orang-orang di kampus ataupun di kelas Anda, orang-orang muda, atau bahkan orang-orang yang saudara duduk satu meja makan setiap hari. Hari ini saudara terpanggil, bahkan mungkin saudara sudah menerima penglihatan, sudah menerima mimpi daripada Tuhan, tapi saudara masih bingung harus buat apa. Sama seperti Paulus, masih mencari kesempatan. Sepertinya saudara menerima sebuah bahan mentah yang saudara harus olah sendiri. Saudara harus masak sendiri, belum ada buku resepnya. Tapi saya ingin katakan saudara, Tuhan yang akan menuntun. Tuhan yang akan memberikan hikmat. Tuhan yang akan menyingkapkan strategi-strategi ilahi dalam kehidupan saudara. Supaya saudara bisa memenangkan jiwa-jiwa. Supaya saudara bisa memuridkan jiwa-jiwa. Mungkin saudara bukan seorang full time dalam pelayanan. Mungkin saudara belum pernah ambil sekolah teologi. Tapi saya percaya saudara, Tuhan akan berikan urapan, kemampuan, hikmat. Supaya saudara bisa bersaksi, menunaikan amanat agung. Yang kedua yang perlu digarisbawahi saudara, selain Paulus mencari kesempatan, dikatakan bahwa dia menarik kesimpulan. Kalau menarik kesimpulan saudara, berarti Paulus tidak dengar audible. Kalau menarik kesimpulan saudara, berarti tidak ada tanda heran di langit atau suara yang menggelegar, yang menuntun. Tapi menarik kesimpulan, artinya terima dengan iman. Percaya bahwa dia terpanggil. Dan saudara juga begitu, percaya Tuhan sedang memanggil saudara. Saya percaya Roh Kudus seperti sedang menjamah hati saudara. Seperti roh saudara dibangkitkan. Dibangkitkan untuk jiwa-jiwa. Dibangkitkan untuk misinya Tuhan. Bahwa dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan tempatkan kehidupan kita. Baik itu di kantor, baik itu di tempat usaha ketemu dengan customer, baik itu di rumah dengan keluarga. Itu bukan kebetulan. Tuhan punya panggilan untuk ladang misi kita. Di mana saudara? Dimanapun Tuhan tempatkan. Hari ini saat saudara sedang dengar rema firman Tuhan, jawab panggilan Tuhan. Kalau Anda ada di channel media Pustaka Berkat, mendengarkan
khotbah ibadah minggu hari ini, bukan kebetulan. Tapi Tuhan ingin Anda untuk bisa memenangkan satu lagi jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Karena semua yang kita kerjakan di dunia, semua yang kita usahakan, semua yang kita cari, kita kejar, tidak ada satupun yang kita akan bawa ke dalam kekekalan. Tapi kalau jiwa-jiwa, kalau keluarga-keluarga pulih terima Tuhan, mereka kita akan sama-sama gandeng masuk ke dalam kekekalan surga oleh karena anugerah Kristus di atas kayu salib. Saya berdoa, kita sama-sama melangkah. Ayat yang ke-11 saudara. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Lanjut ayat ke-12. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Dari ayat 11 dan 12 kita melihat ternyata yang terpenting, yang terutama adalah melangkah terlebih dahulu. Paulus terima tuntunan Tuhan lewat penglihatan, lewat mimpi. Dia menarik kesimpulan, mencari kesempatan, belum ada metode, belum ada patron. Tapi yang dia lakukan adalah dia langsung berlayar, bertolak, melangkah. Saya percaya saudara, bagian kita adalah melangkah. Seperti yang saya katakan tadi, seperti bangsa Israel waktu melangkah, Sungai Yordan kering. Bagian kita melangkah. Tahukah saudara bahwa rahasia berjalan di atas air bukanlah iman yang besar, tapi melangkah keluar dari perahu. Hari ini saudara tidak perlu tahu semua dulu untuk bisa bersaksi. Tuhan yang akan berikan hikmat lewat Roh Kudus dalam kehidupan kita. Supaya ucapan lidah bibir kita, perkataan kita itu mengandung kuasa ilahi daripada Tuhan. Melangkah bukan berarti gegabah saudara, tapi berani. Kalau gegabah itu fokusnya untuk kita, fokusnya untuk cari nama. Tapi kalau berani, fokusnya adalah untuk misinya Tuhan, untuk amanat agung Tuhan, untuk jiwa-jiwa diselamatkan dan dimenangkan. Dikatakan di ayat ke-12 bahwa Paulus tinggal. Dia tinggal, dia bukan hanya mampir di situ. Dia bukan hanya sekedar buat program ataupun ibadah. Tapi dia tinggal, dia buat komitmen. Hari ini menginjil, memuridkan, itu bicara soal stay, bicara soal tinggal, bicara soal komitmen. Saudara perlu punya komitmen dengan ladang saudara, dengan kantor saudara, dengan kelas kampus saudara, dengan keluarga saudara, dengan tetangga di kompleks saudara. Kita harus punya komitmen seperti Paulus yang memilih untuk tinggal dulu di situ. Bukan berarti kita hanya menyampaikan bahwa Yesus sumber keselamatan lalu kita tinggal, tapi kita bangun hubungan saudara. Kita bangun kehidupan, kita berjalan bersama-sama. Saya percaya kita perlu buat komitmen untuk ladang yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Kita harus berjuang hingga tetes darah penghabisan. Bulan lalu kita merayakan kemerdekaan Indonesia, dan kalau kita merayakan kemerdekaan kita ingat ada pahlawan-pahlawan yang berjuang demi kemerdekaan bangsa kita hingga tetes darah terakhir. Itu untuk kemerdekaan jasmani. Terlebih lagi kalau hari ini kita sedang berjuang untuk kemerdekaan jiwa-jiwa dalam kekekalan. Saya percaya harusnya kita bersemangat, berapi-api, passionate untuk jiwa-jiwa. Sama seperti Paulus, ini waktunya kita bangun hubungan, bangun komunitas, bangun kekeluargaan. Philadelphia blessing family. Baik itu family by blood, sejak lahir, family by marriage, karena menikah, family by covering, dalam pelayanan dalam komunitas kita. Ternyata memuridkan saudara, saya alami, bukan selalu terpatok, terpatron dengan program. Saya harus cari 12 orang. Lalu saya katakan saya muridkan ya. Lalu atur jadwal, jam berapa kita ngobrol, kita bahas firman. Itu semua baik, itu semua penting. Tapi harusnya itu menyusul. Yang terutama, ternyata memuridkan adalah saat setiap jam dalam kehidupan kita. Siapapun jiwa yang Tuhan izinkan papasan dalam kehidupan kita. Siapapun orang-orang yang Tuhan izinkan kaki kita melangkah kepada mereka. Walaupun cuma 5 menit. Tapi hidup kita jadi berkat buat mereka. Hidup kita menginspirasi mereka. Dalam bahasa aslinya inspirasi artinya to breathe upon. Percayalah bahwa Roh Kudus yang ada dalam hidup saudara sedang menjamah mereka saat saudara sedang melayani. Saudara sedang mendoakan mungkin. Saudara mungkin sedang ngobrol, mendengarkan curhatan mereka. Memberikan ayat-ayat firman yang menguatkan. Setiap saat, memuridkan itu ternyata setiap saat dalam keseharian kita.
Dan saya percaya hari ini saudara sebetulnya sudah memuridkan. Saudara sudah menginspirasi banyak orang lewat tindak tanduk saudara, lewat kegiatan, lewat aktivitas yang saudara praktekkan sesuai dengan firman. Orang-orang melihat, orang-orang mulai terinspirasi. Dan itu harus saudara terus lakukan. Nanti semakin lama, semakin ada orang-orang yang kelihatan semakin dekat dengan saudara. Dan mulai kelihatan orang-orang yang ternyata muridnya saudara. Yang saudara lahirkan, bayi-bayi rohani yang saudara rawat hingga tumbuh. Dan akhirnya juga nanti menjadi pemenang-pemenang jiwa sama seperti saudara. Bagikan firman, doakan mereka, dengar mereka. Jadi jawaban buat mereka. Ayat yang ke-13. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota, kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Di zaman itu saudara, di setiap tempat ada sinagoga, terdiri dari kurang lebih 10 kepala keluarga. Apa yang Paulus lakukan waktu dia sampai di sana? Dia saudara selalu bermisi melalui orang Yahudi, orang sebangsanya, orang-orang yang dia kenal dekat budayanya. Kita pun harusnya bermisi seperti itu. Siapa yang harusnya kita jangkau, kita datangi terlebih dahulu? Orang-orang yang dalam kehidupan kita. Seperti yang saya katakan, orang-orang yang mungkin duduk sekantor setiap hari dengan kita. Orang-orang yang mungkin semeja makan dengan kita. Orang-orang yang mungkin sekelas dengan kita. Mereka adalah orang-orang yang harusnya kita awali dulu usaha misi penginjilan kita. Customer, bawahan mungkin, atasan. Mungkin hari saudara sedang bekerja dan atasan saudara belum terima Tuhan. Tapi firman Tuhan mencatat seperti bawahan Naaman. Dia jadi berkat untuk tuannya. Tuhan bisa pakai kita dimanapun posisi kita. Untuk orang-orang yang terdekat dalam kehidupan kita. Saya percaya saudara. Hari ini Tuhan sedang panggil setiap kita untuk bermisi. Ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Seorang dari perempuan-perempuan itu bernama Lydia. Wanita kedua yang saya ingin kita pelajari adalah Lydia. Turut mendengarkan, ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Dia dengar khotbahnya Paulus. Sama seperti saudara mungkin sedang dengar khotbah secara online. Sesudah ia dibaptis, ayat yang ke-15, bersama-sama dengan seisi rumahnya. Satu jiwa diselamatkan, seisi rumahnya diselamatkan. Itu seperti ini. Saat kita selamat, tapi kita juga bersaksi buat rumah kita, buat keluarga kita. Ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Ada perempuan-perempuan di sinagoga itu. Padahal penglihatan Paulus dalam Alkitab bahasa Inggris, a man, seorang pria dari Makedonia. Tapi walaupun waktu itu tidak ada pria-pria di sana, apakah Paulus mundur? Apakah Paulus pergi? Tidak, saudara. Paulus tetap berikan khotbah yang terbaik, pengajaran Injil yang terbaik. Hari ini saya ingin katakan saudara, di hadapan ribuan orang ataupun hanya beberapa orang di Zoom, saya usaha berikan yang terbaik. Karena mungkin yang sedang mendengarkan adalah seperti Lydia ini, yang akhirnya seisi rumahnya diselamatkan. Bahkan kalau kita pelajari, menjadi awal mula, cikal bakal revival, gereja lokal dibangun di daerahnya. Hari ini saudara sedang dengar firman Tuhan. Saya percaya saudara sedang terpanggil oleh Tuhan. Paulus waktu menemukan ada perempuan-perempuan, dia tidak pilih-pilih saudara. Walaupun mimpinya penglihatannya pria, perempuan yang ada dia layani dengan sebaik mungkin. Hari ini saudara mungkin kita dapat visi untuk kawasan timur 13 provinsi, untuk bangsa-bangsa bahkan. Tapi harusnya kita mulai dari tetangga kita. Kita mulai dari rekan sekerja kita. Kita mulai dari customer kita. Kita mulai dari keluarga kita. Kita mulai dari teman sekelas kita. Tidak perlu yang jauh dulu, tapi yang dekat terlebih dahulu. Jangan sampai ada jiwa-jiwa yang Tuhan izinkan datang ke dalam kehidupan kita. Tapi karena bukan bangsa-bangsa seperti nubuatan yang mungkin saudara pernah terima, kita tidak mengindahkan mereka. Seperti Paulus, penglihatannya pria. Walaupun baru ada perempuan-perempuan, dia layani. Dan puji Tuhan di antara mereka ada seorang perempuan yang bernama Lydia. Hari ini saudara, kalau Tuhan tempatkan di ladang saudara, garap sebaik mungkin, tabur benih, sirami, rawat sampai bertumbuh dan menghasilkan buah.
Saudara, Lydia ini bukan seorang full timer. Dia seorang usahawan. Dan saya percaya ada usahawan-usahawan, bisnismen, kaum profesional yang sedang mendengarkan online hari ini. Engkau sedang Tuhan panggil untuk membangun kerajaan surga. Supaya lewat hidupmu, supaya lewat tanganmu, ada jiwa-jiwa yang akan diselamatkan. Bahkan saya berdoa ada generasi-generasi muda yang akan dapat pendidikan. Akan ada keluarga-keluarga yang sebelumnya lapar tapi akan punya makanan di meja makan mereka. Saat Yesus lahir, saudara, malaikat memberikan kabar kepada gembala di padang. Tapi di saat yang bersamaan ada bintang di timur yang menuntun orang-orang Majus untuk datang ke Bethlehem. Apa konteksnya? Ternyata saat itu para gembala adalah orang-orang yang status sosialnya rendah, yang tidak dianggap, yang dipandang sebelah mata. Di saat yang bersamaan sedangkan orang Majus adalah orang-orang yang aristokrat, yang terhormat, punya jabatan, punya pengaruh, punya posisi. Apa pesan Tuhan, saudara? Yesus lahir ke dunia untuk semua orang. Untuk para gembala yang tidak dipandang saat itu, baik juga untuk orang-orang Majus yang terpandang di zamannya. Hari ini Tuhan mau kita bersaksi untuk semua orang. Dimanapun kita ditempatkan, siapa saja mereka, Tuhan mau kita bersaksi. Seringkali saudara kita tidak bersaksi karena kita terlalu cepat asumsi, terlalu banyak asumsi. Asumsi kita adalah, saya tidak mau investasi waktu, tenaga, pikiran untuk dia. Karena dia kurang populer, karena dia kurang punya fasilitas, karena dia tidak terlalu tinggi status sosialnya. Atau di saat yang bersamaan asumsi kita berbeda. Dia kan sudah kaya, dia kan sudah diberkati, dia kan sudah mapan, apakah punya pergumulan? Apa yang saya harus doakan? Mana mungkin dia butuh Tuhan sehingga kita tidak bersaksi, kita berasumsi, saudara. Tapi hari ini saya ingin katakan, apa yang kelihatan di luar itu tidak selalu menjamin apa yang sedang terjadi di dalam. Orang-orang bisa menunjukkan semua hal yang bahagia di sosial media, tapi setelah filternya selesai, setelah selesai di post dan di foto, mereka mungkin sedang meneteskan air mata. Sama saudara seperti janda di Sarfat. Elia datang, dia miskin. Wanita ketiga ini adalah janda di Sarfat. Dia miskin, dia tidak punya banyak untuk makan setelah ini, bahkan akan mati kelaparan. Tapi Tuhan menolong dia lewat Nabi Elia. Ada orang-orang hari-hari ini saudara dalam kehidupan kita yang membutuhkan pertolongan tangan kita. Setelah itu saudara, murid daripada Nabi Elia, Nabi Elisa pergi ke Sunem. Ada perempuan Sunem yang punya rumah, punya kamar, menyediakan tempat tinggal untuk Nabi Elisa beristirahat. Dalam Alkitab bahasa Inggris dijelaskan bahwa dia mapan, saudara, dia punya cukup. Tapi Alkitab mencatat dia tidak punya anak. Lewat Tuhan yang mengurapi Nabi Elisa berdoa, dan akhirnya perempuan Sunem ini punya anak, punya keturunan. Zaman itu keturunan sangat penting, sangat diidam-idamkan. Apa artinya saudara? Hari ini siapapun yang kita jumpai, terpandang ataupun tidak terpandang, seperti gembala di padang ataupun orang Majus, seperti janda di Sarfat ataupun perempuan Sunem, saya ingin katakan saudara bahwa mereka butuh Tuhan. Mereka butuh jamahan Tuhan dalam area-area kehidupan mereka. Yang terutama tentu keselamatan, kekekalan mereka. Tapi selain itu karakter mereka, keluarga, kesehatan, keuangan, komunitas, hubungan mereka. Mereka butuh pelayanan kita, saudara. Jangan pilih-pilih, jangan asumsi. Siapa saja yang Tuhan izinkan kaki kita melangkah kepada mereka, kita harus jangkau. Wanita yang keempat adalah seperti perempuan Sunem. Ada orang-orang saudara seperti janda Sarfat. Butuh taburan kita. Anak-anak STT kita sedang berada di daerah. Saya sedang ngobrol sama mereka di grup WhatsApp, lebih dari 170 anak. Kesaksian yang luar biasa. Ada yang pelayanan pelepasan, ada yang pelayanan bencana alam, ada yang pelayanan di sekolah minggu, ada yang di gereja. Ada yang satu, WhatsApp saya pribadi, curhat, sekeluarga pelayanan hamba Tuhan tidak punya beras. Sehingga sedikit saja saya kirim beras buat dia bisa beli beras. Dia foto berasnya, dia beli cukup untuk beberapa saat. Ada orang-orang seperti janda Sarfat butuh taburan saudara. Tapi ada orang-orang seperti perempuan Sunem. Tidak butuh taburan saudara, tapi butuh doa saudara. Kalau janda Sarfat butuh perpanjangan tangan saudara.
pertolongan saudara. Tapi kalau orang-orang seperti perempuan Sunem yang mungkin mapan, dia butuh perpanjangan lidah saudara. Artinya ucapan yang menguatkan, doa untuk kehidupannya, untuk hal-hal yang tidak bisa dibeli oleh uang. Hari ini bagian kita bersaksi saudara. Jangan pilih-pilih. Seperti perempuan Samaria, wanita kelima yang menginspirasi penginjilan hari ini. Dia adalah penginjil pertama yang Yesus utus dalam Yohanes pasal yang keempat sebelum murid-murid yang lain bersaksi. Dia malu karena dia sudah sempat punya 5 suami, makanya ke sumur waktu siang panas terik, cuman ada Yesus. Dia tidak mau digosipin oleh ibu-ibu yang lain kalau datang pagi-pagi di pinggir sumur ambil air. Dia malu, tapi waktu dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ayat-ayat selanjutnya dikatakan saudara, dia bersaksi kepada orang-orang kota, mari datang, dengar orang yang mengatakan semua yang telah kuperbuat. Dia bersaksi keterbukaan apa adanya, bahwa aku memang punya aib seperti ini, tapi aku berjumpa dengan Kristus. She was shy before, but now she testifies. Sebelumnya dia tertutup, dia malu dengan keadaannya, tapi sekarang dia bersaksi, jujur dengan keadaannya. Apa yang Alkitab catat saudara, kota itu diselamatkan, lebih banyak lagi orang selamat. Bahkan Yesus tinggal di Samaria 2 hari. Tidur, istirahat, makan, berfellowship. Saya percaya ada keselamatan untuk kota itu. Padahal orang Yahudi tidak biasa bersama-sama dengan orang Samaria. Hanya karena apa? Karena seorang wanita mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan membagikan kehidupannya secara terbuka. Hari ini saya doa kita tidak jadi seperti vas plastik. Saudara, vas plastik luarnya itu tidak ada cacatnya, tidak ada goresannya. Harusnya kita jadi seperti vas tanah liat. Dari luar mungkin ada goresan, mungkin ada yang lecet karena pergumulan hidup di masa lalu. Tapi kalau lewat perapian, kalau lewat tekanan, saudara, vas plastik pasti meleleh. Hanya di luarnya saja kelihatannya indah, tapi dalamnya kosong. Tapi kalau vas tanah liat, lewati perapian, semakin kokoh, semakin kuat. Hari ini biar hidup kita apa adanya. Kita katakan kepada mereka, aku dulu hancur tapi Yesus yang pulihkan. Aku dulu bukan siapa-siapa tapi Yesus yang angkat, dari hina Tuhan muliakan. Saya berdoa hari ini saudara supaya pesan firman Tuhan yang sederhana ini memberkati setiap daripada kita. Supaya mulai hari ini saudara, kita terima tuntunan Tuhan untuk bisa bersaksi dan memenangkan jiwa. 5 wanita yang menginspirasi penginjilan. Dari Hana, kita belajar bahwa solusi dalam kehidupan itu ada saat fokus kita bukan kepada pergumulan, tapi fokus kita kepada apa yang menjadi misi isi hatinya Tuhan untuk membangun kerajaan surga di muka bumi. Dari Lydia kita belajar saudara, bahwa siapapun kita, apapun latar belakang kita, profesi kita, Tuhan sedang panggil kita untuk bisa memuridkan jiwa-jiwa, bukan full time tapi full heart. Apapun pekerjaannya, hatinya tetap untuk jiwa-jiwa masuk ke dalam kekekalan. Dari janda Sarfat, kita belajar bahwa hidup kita ini saudara harus jadi perpanjangan tangan Tuhan, menolong orang-orang yang lemah dalam keseharian kita. Dari perempuan Sunem, kita belajar bahwa hidup kita harus jadi rumah doa. Kita harus jadi telinga yang mendengar bagi mereka yang membutuhkan. Harusnya rumah kita ini jadi sumber revival, jadi tempat perteduhan jiwa-jiwa. Bahwa lewat rumah kehidupan kita ada begitu banyak orang yang diselamatkan. Ada begitu banyak orang-orang yang akhirnya memuridkan, menginjil lebih banyak jiwa diselamatkan. Dari perempuan Samaria, kita belajar bahwa kesaksian hidup kita, semua pergumulan, semua masa lalu kita, Tuhan tetap bisa pakai untuk kemuliaannya, menjadi berkat dan menyelamatkan banyak jiwa. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini berbicara secara pribadi untuk hati saudara, memanggil saudara, membangkitkan roh saudara untuk bisa bersaksi dan memenangkan jiwa, menginjil, menunaikan amanat agung sebelum Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri saudara. Kita tutup Alkitab kita, kita simpan catatan kita. Kita akan sama-sama setelah ini bernyanyi, menyembah dan menerima pengurapan lewat doa. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Urapi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan
semua kesaksian. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Urapi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Mari sama-sama ucapkan dengan iman, minta kepada Tuhan. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Urapi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Saat semua mata terpejam, semua hati terbuka, hari ini kalau ada saudara yang berkata, saya mau bersaksi, saya mau menginjil, saya mau memuridkan, saya mau jadi berkat untuk orang lain, tapi kehidupan saya masih hancur. Saya masih banyak pergumulan, kebutuhan. Seperti perkataan perempuan Samaria di tepi sumur itu, Alkitab berkata, Tuhan, bagaimana mungkin kau bisa berikan aku air kehidupan yang tidak akan membuat aku haus lagi? Kalau sumur ini terlalu dalam. Mungkin hari ini saudara sedang berkata, Tuhan, aku sedang terjerumus dalam sebuah situasi sumur yang begitu dalam. Apakah mungkin masih ada harapan? Apakah mungkin masih ada masa depan? Tapi hari ini saya ingin katakan kepada saudara, tidak ada sumur yang terlalu dalam yang Tuhan tidak bisa angkat saudara keluar daripada sumur itu. Seperti Yusuf yang sudah dibuang ke sumur, dijadikan budak, bahkan difitnah di penjara, Tuhan sanggup pulihkan keadaannya, Tuhan sanggup angkat kehidupannya. Tuhan yang sama, Dia berkata, aku akan mengangkat kehidupanmu. Hari ini aku yang akan menolong kau, aku yang akan berperkara, aku yang akan menjamah kehidupanmu. Saudara yang sakit, letakkan tanganmu di area yang sedang sakit. Saya percaya ada kuasa kesembuhan daripada Roh Kudus yang sedang menjamah saudara di ruangan yang saudara gunakan hari ini. Saudara yang sedang hancur hati, saudara mungkin terluka, saudara dihianati, saudara belum bisa melepaskan pengampunan. Tapi saudara dengar kebenaran firman hari ini, letakkan tanganmu di dada, mulai mengampuni, mulai ucapkan, Tuhan, aku mau let go semua hal-hal yang penting bagiku, tapi mungkin tidak terlalu penting buat Tuhan, supaya fokus hidupku adalah panggilan Tuhan. Saudara yang mungkin sedang ada masalah dalam usaha saudara, saya percaya waktu saudara menyiapkan jala, Tuhan yang akan kirim ikan-ikannya. Saya percaya waktu saudara siapkan bejana, Tuhan yang akan curahkan minyak ke dalam bejana saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap bisnis yang macet, Tuhan, Engkau yang berikan mujizat. Setiap umatmu yang sedang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang berikan organ yang baru, Tuhan yang berikan anugerah, kesempatan untuk bisa sehat, kuat, supaya sungguh-sungguh melayani Tuhan lebih daripada sebelumnya. Yang hancur hati, Tuhan pulihkan untuk menjadi kesaksian. Kami mengucap syukur Tuhan buat siang hari ini. Kiranya turun pengurapan Roh Kudus, sertai setiap langkah kehidupan kami. Tuntun kepada jiwa-jiwa yang membutuhkan pertolongan tangan kami, membutuhkan perpanjangan lidah kami, membutuhkan telinga kami, membutuhkan waktu kami, hati kami, doa kami. Kami mau memenangkan lebih banyak jiwa. Kami mau mengerjakan isi hati Tuhan, misinya Tuhan, amanat agung. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Terima urapan Tuhan, saudara. Kiryalada basyaka kata kiryalada basyaka kata karalada badada. Kuryalada basyikiaralada. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, di akhir ibadah ini, mari saya ajak setiap kita bersyukur untuk anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Biar kita menjadi saksi Tuhan. Sebab kita punya Tuhan yang limpah dengan kasih karunia. This is my soul, my Savior, my Savior.
Savior God to thee. How great thou art. How great thou art. How great thou art. My soul. Mari kita tinggikan Tuhan. My Savior God to thee. How great thou art. How great thou art. How great thou art. Maka jiwaku, jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Tuhanku. Sungguh besar Kau Tuhanku. Kau Tuhanku. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Engkau Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Engkau Allah yang besar, Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman dan seluruh ibadah hari ini memberikan tuntunan kepada kami supaya hidup kami sungguh-sungguh menjadi alat Tuhan untuk membawa lebih banyak jiwa diselamatkan. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain di mana manusia dapat memiliki kepastian keselamatan kecuali dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Biar setiap pribadi yang mengikuti ibadah ini membuka hatinya untuk menyerahkan diri menjadi percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, menjadikan Dia Tuhan Juru Selamat, Allah yang hidup, pemilik kehidupan satu-satunya. Terima kasih Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih anugerah Tuhan berlimpah-limpah. Diberkati seluruh persembahan saudara, pelayanan saudara. Semua perbuatan baik sudah diberkati oleh Tuhan. Semua usaha sudah diberkati. Keluarga diberkati. Kesehatan sudah diberkati oleh Tuhan. Dan kehidupan rohani sudah diberkati oleh Tuhan. Tetap setia mengasihi melayani Tuhan Yesus sampai Dia datang untuk kedua kalinya. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.